فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Qala Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Alam, apakah ini ucapan beliau atau masih ucapan Imam Ibnu Hubairah Al-Hambali rahimahullah. Wahtalafu fil muslimati as-sahirah. Para ulama berselisih pendapat tentang wanita muslimah yang menjadi penyihir. Fa inda Abi Hanifah la tuqtal. Menurut Abu Hanifah dia tidak boleh dibunuh. Walakin tuhbas, namun dipenjara saja. Tapi risiko juga ya, di penjara boleh datangkan jin juga itu kalau cuma di penjara. Baik. Apalagi zaman sekarang boleh jadi orang-orang yang menjaga penjara itu belum tentu ahli tauhid, sekedar muslim yang senang disihir, mudah untuk terkena sihir, kasihan nanti para penjaganya. Atau kalau biasanya kalau penjaganya selamat, maka jin-jin sihir itu akan menyerang keluarganya, itu kasihan. Memang harusnya penyihir kalau terbukti penyihir dibunuh, biar segera selesai itunya, fitnahnya dia. Wa qala salasa hukmuha hukmur rajul wallahu a'lam. Sementara tiga imam yang lain, yaitu siapa? Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan hukum perempuan yang menjadi penyihir ini sama dengan lelaki yang menjadi penyihir. Wallahu a'lam. Baik. Wa qala Abu Bakar Al-Khallal akhbarana Abu Bakar Al-Marwazi qala qara'a ala Abi Abdillah yakni Ahmad bin Hanbal Umar bin Harun. Baik, Imam Abu Bakar Al-Khallal beliau meriwayatkan dari muridnya Imam Ahmad bahwa yaitu Abu Bakar Al-Marwazi mengatakan bahwasanya murid Imam Ahmad yang lain yaitu Umar bin Harun membaca kepada yaitu tasmi' kepada Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah. Tasmi' hadis qala haddatsana Yunus Ani Zuhri qala yuqtalu sahirul muslimin wa la yuqtalu sahirul musyrikin li'anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saharathum ra'atun minal yahud falam yaqtulha. Dari riwayat Yunus dari Zuhri. Baik, Yunus ini berarti siapa? Yunus bin Abdul A'la. Sebentar. Yunus dari Zuhri, Yunus bin Yazid Al-Aili min asbatinas fi Zuhri. Baik. Yaitu fatwa dari Zuhri adalah penyihir dari kalangan muslimin ini hukumnya adalah dibunuh. Sementara penyihir dari kalangan musyrikin itu hukumnya tidak dibunuh. Kenapa? Karena wanita Yahudi menyihir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu Nabi tidak membunuhnya. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu'allaq, yaitu Ibnu Wahab mengatakan akhbarani Yunus ani bin Syihab. Sebentar, kalau cetakan yang lain setelah akhbar yang atas itu akhbarana Abu Bakar Al-Marwazi qara'a atau quri'ah? Qara'a. Memang qara'a ya. Fa'ilnya jadi memang Umar ya. Baik, karena di sini pun sama ya, harokatnya dhamma Umaru. Baik. Nah, kembali ke catatan kaki di sini. Riwayat dari Imam Bukhari qala Ibnu Wahab qala akhbarani Yunus an Ibnu Syihab su'ila a'ala man sahara min ahli al-ahdi qatl, apakah ahli zimmah atau ahli ahad yaitu kafir mu'ahad misalnya marhaban yang menyihir itu dia wajib dibunuh? Qal balaghana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad suni'a lahu dzalik falam yaqtul man sana'ah. Sampai berita kepada kami bahwasanya Rasulullah SAW telah mengalami itu, yaitu apa? Beliau disihir, kemudian beliau tidak membunuh orang yang melakukannya. Wa kana min ahlil kitab, dan dia adalah termasuk dari ahli kitab.
Yang ma'ruf adalah siapa? Labid bin al-A'sam al-Yahudi. Baik. Wali anna sihr lam yadurruhu fi syai'in min umuril wahyi. Dan juga karena sihir tidak merugikan Nabi sedikit pun dari perkara-perkara wahyu, wala fi badani, dan juga di dalam badan beliau. Tidak merugikan badan beliau. Wa inna ma kana i'tirafuhu syai'un min at-takhayyul. Enggak tahu ini i'tirafuhu atau i'tarahu syai'un min at-takhayyul. Ini i'tarahu. Yaitu Rasulullah hanya mengalami sebagian dari hayalan. Sihir tersebut sihir hayalan yang menimpa Nabi, berupa yaitu berubah menjadi sihir hayalan kata para ulama. Sebenarnya untuk membunuh Nabi, tapi Allah meringankan. Baik. Ini ijtihad dari apa? Az-Zuhri tentang pembahasan itu. Adapun Nabi, beliau tidak membunuh orang itu karena apa? Karena ada ikatan perjanjian damai. Sementara buktinya itu secara real itu tidak jelas, bayinahnya tidak jelas. Seandainya bayinah jelas, maka ini akan membatalkan perjanjian. Sekitar mencaci Nabi aja perjanjian batal, apalagi sampai terang-terangan berusaha membunuh Nabi. Baik. Tapi itu terserah Nabi. Sebagaimana sering beliau memaafkan. Lihat keadaan beliau. Tapi untuk umat ini, kata Imam Ibnul Qayyim, wajib membalaskan untuk Nabi kalau Nabi dicaci atau apa. Baik. Makanya kemudian apa? Banyak para sahabat yang diizinkan Nabi untuk membunuh ahli kitab yang mencaci Nabi dan sebagainya. Karena buktinya jelas. Wa qad naqala al-Qurtubi an Malik rahimahullah annahu qala fi az-Zimmi. Imam Qurtubi menukilkan dari Imam Malik rahimahullah bahwasanya beliau berkata tentang orang kafir Zimmi, yuqtal in qatala sihruh. Dia harus dibunuh apabila sihirnya itu sampai membunuh. Baik. Wa haka Ibnu Khuwairis Manda, ini dari kalangan ulama besar Malikiyah, an Malik riwayatain fi dhimmi idza sahar. Adapun Ibnu Khuwairis Huwais atau Huwais di situ? Huwais katanya. Ibnu Huwais Manda menukilkan ada dua riwayat dari Imam Malik tentang kafir dhimmi idza sahar, jika dia menyihir. Ihdahuma annahu yustata. Pertama yaitu dia disuruh bertaubat. Fa'in aslam, kalau dia masuk Islam maka dibiarkan. Wa illa qutil, jika tidak mau maka dia harus dibunuh. Wasaniyah, riwayat kedua, annahu yuqtal wa in aslam. Dia harus dibunuh walaupun dia masuk Islam. Ini ijtihad Imam Malik. Wa amma sahirul muslim, adapun penyihir yang muslim, fa'in tadammana sihruhu kufran kafara indal a'immatil arba'ah wa ghairihim. Apabila sihirnya itu memang mengandungi kekufuran, bukan sihir yang gerakan tangan atau obat-obatan kimiawi dan semacamnya, maka dia kafir menurut 4 imam dan yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan tidaklah kedua malaikat itu mengajari satu orang pun, yaitu mengajarkan sihir, sehingga mereka berdua berkata, kami ini hanyalah ujian, cabaran, maka jangan engkau kufur. Lakin qala Malik, namun Imam Malik mengatakan, idza dhahara alaihi dhahara atau dhufira. Dhahara memang. Kalau dhahara berarti fa'ilnya siapa? Ataukah dhuhira alaihi ya? Kalaupun kita pakai hak bukan pakai fa. Idza dhuhira. Berarti dha-nya itu di dhammah, sedemikian dhuhira memang. Idza dhuhira alaihi lam tuqbal taubatuh, yaitu kalau dia dikalahkan maka tidak diterima taubatnya itu. Li'annahu kazindiq, karena dia itu seperti zindiq, yaitu apa? Yaitu kafir, yaitu munafik i'tiqadi. Kenapa dia tobat? Paling karena dia takut dibunuh. Yaitu apa? Tobatnya itu tobat karena ingin menyelamatkan diri saja, bukan karena tobat yang jujur dan ikhlas. Ini menurut Imam Malik. Ini makna zuhira alaih, kalau dia dikalahkan. Baik. Fa'in taba qabla an yudhara alaih, kalau dia bertaubat sebelum dia dikalahkan atau ditangkap. Baik.
Waja'ana ta'iban qabilna, dan dia datang kepada kita atau kepada kami dalam keadaan bertaubat, maka kami terima dari dia taubatnya itu. Baik. Fa in qatala sihruhu qutil, kalau sihirnya itu sampai membunuh maka dia dihukum mati. Qala Syafi'i fa in qal lam ata'ammadil qatl fahuwa mukhti tajibu alaihi diyah. Kalau orang ini mengatakan saya tidak sengaja membunuh, maka orang ini dihukumi keliru, yaitu apa? Membunuh dengan tidak sengaja, qatlul khata'. Maka dia wajib untuk memikul, membayar diat, yaitu 100 ekor unta. Tapi kenapa ada pola khilaf macam ini? Karena memang yang namanya sihir ini bayinahnya memang susah. Kita tidak akan mengalami kesenangan atau tidak akan mudah untuk mendapatkan bayinah bahwasanya dialah yang menyihir sampai membunuh misalkan, atau jangan-jangan penyihir yang lain, karena ini seringkali memang perkara gaib, tidak jelas, tidak seperti apa pembunuhan yang bersifat apa istilahnya itu manusiawi dan sebagainya, bersifat fisikal, yang mana tidak ada kejahatan yang sempurna sehingga senang untuk biasanya para detektif itu menemukan bukti ini, bukti itu. Tapi untuk sihir susah, bahwasanya pelakunya yang ini bukan yang itu. Baik, makanya kalau tidak ada bayinah yang jelas, kalau dia kemudian mengatakan saya tidak sengaja, maka ini adalah dinamakan apa? Syubhah. Sementara apa? Dalam hadis yang hasan li ghairi, Rasul mengatakan idra'ul hudud bi syubhah. Tolaklah hudud, hukum fisikal dengan syubhah. Nah, ketika dia mengatakan saya tidak sengaja membunuh dan kita tak ada bayinah, sulit untuk mendatangkan bayinah masalah pembunuhan melalui sihir dan pelakunya adalah orang itu bukan orang lain. Baik, maka ucapan dia diterima, tapi berarti apa? Ini qatlul khata'. Maka dia wajib membayarkan dengan 100 ekor unta. Baik. Kemudian masalah wahal yus'alu sahiru hillan halan ya ini ya. Halan li sihri. Apakah boleh seorang penyihir itu diminta untuk menguraikan atau melepaskan, yaitu apa? Membuang sihirnya itu. Fa'ajaza Sa'id bin al-Musayyab fi ma naqalahu anhu al-Bukhari. Adapun Sa'id bin al-Musayyab maka beliau membolehkan minta kepada penyihir untuk membatalkan sihirnya itu, melepaskan dari orang yang tersihir. Sebagaimana dinukilkan oleh Bukhari dari Sa'id bin al-Musayyab dengan alasan apa? Karena ini adalah meminta untuk berbuat baik, kata Sa'id bin al-Musayyab. Wa qala Amir Asy-Sya'bi la ba'sa bin nushrah. Baik, Asy-Sya'bi, Amir bin Syarahil mengatakan nushrah itu tidak mengapa. Nushrah itu adalah pembebasan sihir. Baik. Tapi apa kata sebagian pensyarah, ucapan Asy-Sya'bi ini masih apa muhtamal, masih ada kemungkinan. Maksudnya adalah pembebasan yang baik, atau ada kemungkinan juga yaitu minta penyihir untuk membebaskan. Ada dua kemungkinan. Sementara Asy-Sya'bi tidak menyebutkan maksudnya bagaimana cara membebaskannya itu, membebaskan seseorang dari sihir. Wa kariha dzalikal Hasanul Basri. Hasanul Basri membenci yang demikian itu. Dohirnya adalah membenci apa? Membenci kita minta pada penyihir untuk menggugurkan atau membatalkan sihirnya. Karena apa? Seorang penyihir melakukan sihir, mau tidak mau, kalau memang dia adalah penyihir, dia akan minta bantuan atau membuat perjanjian dengan jin. Berarti untuk melepaskan itu dia harus melakukan kafarah kepada jinnya. Nanti jinnya akan minta ini, minta itu, dan itu adalah kekufuran lagi. Karena kita dilarang untuk tunduk kepada jin. Mau tidak mau nanti akan masuk kepada apa? Ketundukan pada selain Allah dalam perkara-perkara gaib. Dan ini adalah syirik. Dan tidak mungkin Al-Hasan Al-Basri membenci pembebasan sihir dengan apa? Dengan ruqyah syariah. Tidak mungkin beliau membenci. Sementara apa? Nabi SAW mengajarkan itu. La ba'sa birruqa, dan Rasul juga meruqyah dan seterusnya. Tidak mungkin yang mubah atau bahkan yang baik-baik yang disyariatkan itu dibenci, itu tidak mungkin oleh Al-Hasan Al-Basri. Berarti yang beliau benci adalah apa? Minta penyihir untuk membatalkan sihirnya dengan cara yang macam tadi. Baik. Lalu caranya gimana? Memang harus diperangi. Kita yang meruqyah, tak perlu kita merendahkan diri minta penyihir membebaskan, melepaskan atau membatalkan sihirnya itu. Kita perangi sihir tersebut dengan ruqyah syar'iyyah. Wa fi sahih an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat
Dia menyatakan, "Ya Rasulullah, halla nasyart?" Wahai Rasulullah, kenapa Anda tidak melakukan nusrah? Faqal amallahu faqad syafani. Amallah, adapun Allah maka sungguh Dia telah menyembuhkan saya. Baik. Ini yang dimaksudkan tentunya adalah apa? Yaitu membebaskan, membatalkan sihir dengan ruqyah-ruqyah. Sementara ruqyah tujuannya apa? Mohon pada Allah untuk membebaskan. Sementara Allah Ta'ala telah membebaskan Nabi. Lalu apa lagi? Jadi di sini maksudnya Nabi, Allah sudah menyembuhkan saya, maka tak perlu lagi untuk melakukan itu terhadap sihir yang kemarin itu. Wa khasyitu an aftaha 'alan nasi syarra, dan saya khawatir akan membuka keburukan kepada orang-orang. Kalau diceritakan apa yang dialami Nabi, nanti orang jadi takut kepada para penyihir, terutama adalah penyihir-penyihir dari kalangan ahli kitab. Baik, menunjukkan nanti akan timbul berita yang aneh-aneh. Nabi ada kena sihir, berarti penyihir ahli kitab itu hebat. Orang akan salah paham sehingga takut pada sihir-sihir ahli kitab. Baik, sebagaimana ini dijelaskan oleh Al-Hafidh. Kenapa Nabi tidak terang-terangan untuk menyebutkan Labid bin A'sam di hadapan orang banyak dan kemudian memeranginya dan sebagainya. Baik. Disebutkan dalam catatan kaki ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Salam kamar. Baik. Kesimpulannya seperti yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin di dalam Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid, yaitu kalau kita melakukan pembatalan sihir dengan ruqyah syar'iyyah, maka ini disyariatkan. Tapi kalau melakukan pembatalan dengan cara mendatangi penyihir, minta agar dia yang membebaskan, maka ini adalah haram. Karena nanti masuk kepada bab kita mendatangi penyihir dan minta untuk dia melakukan praktik, baik itu praktek penyihiran atau praktek pembatalan, sama-sama dia harus berhubungan lagi dengan jinnya. Baik. Kemudian wahakal Qurtubi an Wahab. Dan ini adalah Wahab ibnu Munabbih. Kita tengok dibahas nggak di sini? Disebutkan dalam catatan kaki di sini. Ini cerita tentang Wahab ini juga dinukilkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Baik, beliau mengatakan wa mimman sarraha bi jawazin nusrah al-Muzani sahibus Syafi'i. Termasuk yang terang-terangan mengatakan bolehnya nusrah adalah Al-Muzani, yaitu murid Imam Syafi'i, wa Abu Ja'far At-Tabari wa ghairuhuma. Summa waqaftu ala sifatin nusrah fi kitab Tibbin Nabawi li Ja'far Al-Mustaghfiri. Lalu saya mengetahui saya melihat mendapatkan sifat dari nusrah dalam kitab Tibbun Nabawi karya Ja'far Al-Mustaghfiri. Dia mengatakan wajadtu fi khatti Nasuh ibni Wasil ala dhuhri juz'in min tafsir Qutaibah bin Ahmad al-Bukhari. Saya mendapatkan dari manuskrip Nasuh bin Wasil di atas juz dari tafsir Qutaibah bin Ahmad al-Bukhari. Qala Qatadah li Sa'id ibn Musayyab rajulun lahu tibbun. Tib di sini maksudnya adalah sihir. Bihi tibbun, seseorang terkena sihir. Ukhidha an imra'atih, yaitu dia ditahan dari istrinya, tidak mampu mendatangi istrinya. Ayahillu lahu an yanshar nasyara yanshuru an yanshur, apakah halal bagi dia untuk melakukan nusrah? Qala la ba'sa innama yuridu bihil islah. Tidak mengapa karena dia ingin membuat perbaikan. Fa amma ma yanfa falam yunha an. Adapun yang bermanfaat maka yang demikian itu tidak dilarang. Baik. Adapun kalau harus berhubungan dengan jin, maka ini tentunya madharatnya lebih besar, maka terlarang. Kembali ke atas, untuk catatan kaki tidak banyak membahas masalah ucapan Wahab. Anahu qal yu'khadu sab'u waraqatin min sidr, yaitu hendaknya diambil 7 helai daun bidara, fatudaqu baina hajarain, lalu digiling atau digilaskan ya, ditumbuk di antara 2 batu. Baik, summa tudrabu bil ma, lalu dituangkan padanya air. Wa yuqra'u 'alaiha ayatul kursi, dibacakan kepada ayat kursi. Wa yashrabu minhal mashhur. Orang yang terkena sihir meminum darinya salah sahasawat, 3 tegukan. Summa yaghtasil. Dohirnya enggak ada itu kan, tidak ada
berarti summa yaghtasilu bibaqih, lalu dia mandi dengan sisa air tersebut, fa innahu yadhhabu ma bih, maka akan hilang apa yang dia alami. Baik, berarti apa ini nusrah dengan cara-cara yang disyariatkan, tidak perlu ke tukang sihirnya. Wa huwa jayyidun lirrajul alladhi yu'khadhu an imra'atih, dan ini bagus untuk lelaki yang ditahan dari istrinya. Qultu, akhirnya ini kalam siapa ini? Wallahu a'lam, Qurtubi ataukah langsung ke Ibnu Katsir? Anfa'u ma yusta'malu li idhabis sihr, yang paling bermanfaat yang dipakai untuk menghilangkan sihir, ma anzalallahu ala rasulih, yaitu apa yang Allah turunkan pada rasulnya. Fi idhabi dzalik, untuk menghilangkan itu. Wa humal mu'awwidatan, yaitu apa? Mu'awwidatain. Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Wa fil hadis, dalam hadis, lam yata'awwadil muta'awwidu bimislihima, tidak ada orang yang mohon perlindungan dengan perlindungan yang semisal dengan dua surat tersebut, yaitu apa? Ini yang terbaik, walaupun ayat-ayatnya pendek, tapi ini kekuatannya paling hebat. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai dan sanadnya sahih dari hadis Uqbah bin Nafi'. Baik. Kemudian qol wa kadzalika qira'atu ayatil kursi, demikian pula pembacaan ayat kursi, fa innaha muttaridatun lisyaiton, dia akan mampu untuk mengusir syaitan. Baik, senjata banyak, alhamdulillah Allah sudah kasih senjata banyak, tinggal kita yang melatih diri menggunakan senjata itu, tidak perlu kepada para bomoh dan sebagainya. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Muttaridatun ini maksudnya menghalau. Muttaridatun, mengusir, ia menghalau. Nushrah itu umum, maknanya menghilangkan, membebaskan sihir. Ya dari nasyara, yaitu apa? Melepaskan. Iya. Lafadznya umum di situ. Untuk masa jahiliyah, nushrah itu memang apa? Dia harus datang ke penyihirnya yang disangka itu adalah yang menyihir, lalu minta dibebaskan. Nah, nanti penyihirnya minta bayaran berapa sebagai ganti dari apa sihir tersebut. Dia macam baca ayat kursi mu'awwizatan tu jadikan amalan sajalah, bukan ada tata cara tertentu. Seperti ada setengah orang baca ayat kursi kemudian isap nafas untuk buat sendiri. Seperti yang Anda dengar di sebagian rekaman itu dari, tapi bukan Ustaz Salafi, mungkin orang-orang sufi, harus 40 kali, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Nah, ini bid'ah. Nabi nggak pernah menyuruh sampai macam itu, tak boleh lebih, tak boleh kurang. Tapi apa? Bertakwa semampunya.